Halo, nama saya Daniel Rumerung. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 2. Nomor NIM 2114201082. Di video ini saya akan membahas mengenai peran perawat di laboratorium pada pengambilan darah vena. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu yaitu Niwayan Sudarmi. Pengertian laboratorium darah. Darah A sel ruang lingkup hematologi, eritrosit atau RBC, leukosit, WBC, trombosit PLT, plasma laju endap darah LED. Pemeriksaan darah lengkap atau selanjutnya ditulis DL adalah suatu tes darah yang diminta oleh dokter untuk mengetahui sel darah pasien. Terdapat beberapa tujuan dari DL, diantaranya adalah sebagai pemeriksaan penyaring untuk menunjang diagnosa, untuk melihat bagaimana respon tubuh terhadap suatu penyakit, dan untuk melihat kemajuan atau respon terapi. Persiapan pasien dalam pengambilan darah vena. Yang pertama, puasa. 2 jam setelah makan, sebanyak kira-kira 800 kalori akan mengakibatkan peningkatan volume plasma. Sebaliknya, setelah berolahraga, volume plasma akan berkurang. Perubahan volume plasma akan mengakibatkan perubahan susunan kandungan bahan dalam plasma dan jumlah sel. Kedua, obat. Penggunaan obat dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan hematologi, misalnya asam folat atau Fe, vitamin B12, dan lain-lain. Pada pemberian kortikosteroid akan menurunkan jumlah eosinofil, sedang adrenalin akan meningkatkan jumlah leukosit dan trombosit. Pemberian transfusi darah akan mempengaruhi komposisi darah, sehingga menyulitkan pembacaan morfologi, sediaan darah tepi maupun komposisi darah, sehingga menyulitkan pembacaan morfologi. Ketiga, waktu pengambilan. Umumnya bahan pemeriksaan laboratorium diambil pada pagi hari, terutama pada pasien rawat inap. Kadar beberapa saat terlarut dalam urin akan menjadi lebih pekat pada pagi hari. Persiapan alat pengambilan darah vena. Pengambilan darah vena yaitu persiapan alat, bak instrumen, spuit 3 atau 5 cc, bengkok, sarung tangan steril, kapas alkohol dalam tempatnya, plester dan gunting plester, karet pembendung vena atau tourniquet, perlak atau kain pengalas, botol bertutup yang bersih dan kering, tempat bahan pemeriksaan atau spesimen. Lokasi pengambilan darah, vena mediana cubiti atau dewasa, vena jugularis superficialis atau bayi. Tujuan yaitu mendapatkan spesimen darah vena tanpa antikoagulan yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan kimia klinik dan imunoserologi. Prosedur kerja pengambilan darah vena. Pengambilan darah vena. Pelaksanaan yaitu cuci tangan, pasang perlak atau kain pengalas di bawah daerah atau tempat yang akan diambil darahnya. Ikat bagian di atas daerah yang akan diambil darahnya dengan karet pembendung atau tourniquet. Pasien dianjurkan mengepalkan tangannya. Disinfeksi kulit yang akan ditusuk dengan kapas alkohol secara sirkuler. Tegangkan kulit dengan tangan yang tidak dominan atau tangan kiri. Tusukkan jarum ke dalam vena dengan tangan dominan. Lalu aspirasi apakah jarum sudah masuk vena. Buka karet pembendung, lepaskan kepalan tangannya, kemudian isap sesuai kebutuhan. Tarik jarum bersama spuitnya, lalu bekas tusukan tekan dengan kapas alkohol dan diplester. Masukkan darah dalam spuit ke dalam botol yang tersedia.
atau memasukkan agak miring dan tidak terlalu keras saat menyemprotkannya. Beri label pada botol dan siap dibawa ke laboratorium untuk pemeriksaan. Setelah selesai, penghisap spuit dikeluarkan dan diletakkan ke dalam bengkok, dan kemudian cuci tangan. Manfaat pemeriksaan laboratorium darah. Kegunaan pemeriksaan hematologis: A. Menetapkan diagnosis suatu penyakit. B. Membantu diagnosis suatu penyakit. C. Untuk follow up sesuatu penyakit. D. Menetapkan terapi suatu penyakit. Dan E. Untuk menetapkan prognos dari suatu penyakit. Sekian dan terima kasih. Jadi itulah sedikit pembahasan mengenai peran perawat dalam pengambilan darah vena. Dan saat ini saya mengajak kepada kita untuk sama-sama bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Berikut ini videonya. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.